Selamat pagi semuanya, saya Evelyn Christina Gultom NPM 020719000009, mahasiswa semester 4 Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Musirawas. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang drainase dengan dosen pengampu Okma Yendri, sarjana teknik, magister teknik. Saya akan mulai dari pengertian drainase. Pengertian drainase. Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Dr. Suripin, Magister Engineering pada tahun 2004. Dengan kata lain, drainase adalah suatu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase di sini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air atau sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek dan genangan air. Konsep drainase. Drainase melayani pembuangan kelebihan air pada suatu daerah dengan cara mengalirkannya melalui permukaan tanah atau lewat di bawah permukaan tanah untuk dibuang ke sungai, laut, atau danau. Kelebihan air tersebut bisa berupa air hujan, air limbah domestik, maupun air limbah industri. Secara garis besar, konsep drainase yang ada dibagi menjadi drainase konvensional, drainase berwawasan lingkungan atau ekodrainase. Lingkup drainase perkotaan. Drainase perkotaan, drainase bandara, drainase lapangan sepak bola, drainase irigasi teknik, drainase rawa pasang surut. Permasalahan drainase perkotaan. Yang pertama, dimensi saluran drainase yang kecil sehingga tidak dapat menampung debit aliran hujan. Yang kedua, elevasi bibir saluran pembuangan lebih tinggi dari permukaan jalan, sehingga menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir ke saluran drainase dan menggenang di jalan. Yang ketiga, saluran pembuangan air tersumbat karena dipenuhi sampah. Yang keempat, perencanaan geometrik jalan raya yang tidak baik. Yang kelima, air hujan, air limbah rumah sakit, dan limbah rumah tangga bercampur dalam satu saluran. Yang keenam, banyaknya sedimen pada saluran drainase. Yang ketujuh, sistem perancangan drainase yang tidak optimal. Jenis sistem drainase. Yang pertama, sistem drainase mayor. Sistem drainase mayor yaitu sistem saluran atau badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan atau catchment area. Yang kedua, sistem drainase makro. Sistem drainase makro yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Pola jaringan drainase. Yang pertama adalah siku. Digunakan pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi daripada sungai. Sungai sebagai saluran pembuangan akhir berada di tengah kota. Yang kedua ada paralel. Saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang. Apabila terjadi pengembangan kota, saluran-saluran akan dapat menyesuaikan diri. Yang ketiga ada gridiron. Digunakan untuk daerah dengan sungai yang terletak di pinggir kota, sehingga saluran-saluran cabang dikumpulkan dahulu pada saluran pengumpul. Yang keempat adalah alamiah. Adalah sistem drainase yang terbentuk secara alami dan tidak ada unsur campur tangan manusia. Sama seperti pola siku, hanya beban sungai pada pola alamiah lebih besar. Yang kelima ada radial. Adalah pola jaringan yang pengalirannya menuju ke segala arah
dimulai dari tengah kota sehingga ada kemungkinan diperlukan banyak bangunan pengolahan. Digunakan untuk daerah berbukit sehingga pola saluran memancar ke segala arah. Yang keenam ada jaring-jaring, mempunyai saluran-saluran pembuangan yang mengikuti arah jalan raya dan cocok untuk daerah dengan topografi datar. Yang pertama, pola perpendikular adalah pola jaringan penyaluran air buangan yang dapat digunakan untuk sistem terpisah dan tercampur, sehingga banyak diperlukan bangunan pengolahan. Yang kedua, pola interceptor dan pola zone adalah pola jaringan yang digunakan untuk sistem tercampur. Yang ketiga, ada pola fan, adalah pola jaringan dengan dua sambungan saluran atau cabang yang dapat lebih dari dua saluran menjadi satu menuju ke satu bangunan pengolahan. Biasanya digunakan untuk sistem terpisah. Demikian penyampaian materi drainase dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat menonton video pembelajaran dari saya. Thank you for watching.